Halo, semangat pagi, pagi, pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam dimanapun Ibu Bapak berada. Berkah dalam, salve. Terima kasih buat Ibu Bapak semuanya, serta saudari-saudara saya semuanya. Yang tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih, tak habis-habis. Karena Ibu Bapak selalu mensupport, mendukung kami, dan terkhusus doa-doa dari panjenengan semua untuk kami Damai Kasih Channel Team sampai detik hari ini masih bisa berkarya untuk melayani Ibu Bapak semuanya dalam keimanan Katolik. Dan juga kami juga berdoa untuk Ibu Bapak semuanya dan juga untuk keluarga besar Damai Kasih Channel semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kekuatan, serta ditambahkan iman untuk Ibu Bapak semuanya, serta tambahan rezeki setiap hari dalam beraktivitas. Tetap semangat dalam berkarya, tetap selalu santun dalam menulis ketik-ketik di live chat. Tema hari ini berkaitan dengan kita menanggapi Abuna Daniel Biantoro untuk yang kesekian kalinya. Ini mengenai sejarah gereja mula-mula, di mana dari video beliaunya itu kayak, mohon maaf ya, disclaimer sekali lagi, saya mohon maaf, tidak adanya kejujuran Romo Abuna atau Romo Daniel Biantoro ini dalam mengungkap suatu sejarah gereja. Seperti apa? Nanti kita bedah satu persatu, poin per poinnya dalam video beliau tersebut. Sebelum dimulai, saya persilakan untuk prolog terlebih dahulu dari Om Usro, terus setelah itu Om Fixero. Silakan Om Usro, salve berkah dalam. Salve berkah dalam, Paman DKC, Paman Fixero, dalam selamat malam ya. Jadi ini masih ada hubungannya ya, menanggapi mengenai tentang keutamaan Petrus maupun keutamaan gereja Roma ya. Yang tentunya bagi gereja-gereja yang memisahkan diri ya, tentunya akan memakai atau membuat dalil-dalil menurut perspektif mereka untuk menyangkal keutamaan Petrus maupun gereja Roma. Jadi seperti itulah yang terjadi, baik maupun ortodok maupun gereja-gereja yang setelah abad 16, mereka semua kan tidak mengakui kepemimpinan Petrus ya. Jadi mereka akan selalu membuat argumentasi mengenai untuk menentang hal itu. Nah, kita akan lihat apakah argumentasi yang mereka pakai ya, apakah benar sesuai sejarah atau tidak ya. Jadi kita akan menanggapi dengan pandangan perspektif dengan gereja Katolik ya. Ini siaran sudah live ya tentunya, dan di YouTube tentunya juga mungkin ada orang-orang Katolik yang sudah melihat dan mendengarkannya. Jadi supaya nggak bias bagi umat Katolik, kita akan mencoba meluruskan pandangan gereja Katolik seperti apa terhadap pernyataan-pernyataan beliau ini gitu. Jadi demikian Om Paman dikasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Usro untuk prolognya. Saya persilakan untuk Fixero prolognya, berkah dalam. Ya, salve. Berkah dalam Paman DKC, Paman Usro ya. Jadi ya kita mau melihat lah ya, berkah dalam. Jadi mungkin ini kan pandangannya Romo Daniel Biantoro ya. Nah, saya nggak tahu apakah pandangannya Romo Daniel Biantoro ini mewakili pandangan keseluruhan ortodoks ya, karena kita tahu ortodoks itu juga tidak satu ya. Jadi yang namanya gereja ortodoks itu bukan seperti gereja Katolik Roma, karena gereja ortodoks itu pun terdiri dari beberapa ritus, beberapa kepatriakan, dan antara satu patriark dengan yang lainnya itu tidak mempunyai otoritas yang berwenang atas kepatriakan lain. Jadi ya
ya masing-masing mungkin mereka mempunyai pausnya sendiri, ya kita juga nggak tahu. Tapi kalau kita mau kembali kepada sejarah kekristenan mula-mula, apakah seperti itu? Apakah pada saat gereja mula-mula itu mereka mengakui satu kepemimpinan, atau hanya sekedar seperti Romo Daniel bilang, mempunyai kedudukan yang setara, tidak ada yang mengungguli yang lainnya, atau tidak adanya itu yang namanya keutamaan Petrus ya. Kita lihat aja, karena kita juga sama-sama belajar ya untuk melihat bagaimana kebenaran sejarah iman kekristenan mula-mula. Ya, dari saya itu aja Om, terima kasih. Oke, terima kasih Om Musro, Om Fik. Sebelum dimulai, siapkan sesajennya Ibu Bapak semuanya, karena materi ini agak lumayan panjang ya. Jadi nutrisi-nutrisi dalam tubuh Bapak mendapatkan asupan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Mari kita mulai dengan memutar video beliau. Terlebih dahulu kita ambil poin-poinnya. Oke. Diterjemahkan gereja, bukan jemaat, karena salah pengertian itu. Ya, dan untunglah dalam terjemahan baru yang kedua, meskipun kata ini sudah diubah dari jadi gereja, tapi yang lain-lain masih jemaat juga gitu loh. Nah, jadi Kristus mendirikan gereja, dan perhatikan kata gereja ini tunggal bentuknya, bukan banyak, bukan jamak. Jadi gereja itu sebenarnya kalau mengikuti strict kata-kata ini, itu hanya satu. Bukan aliran-aliran yang kumpul jadi satu, ya memang satu. Dasarnya adalah Petrus sebagai pribadi rasul dan Petra. Petra itu menunjuk ajaran yang di atas tadi, jadi dasarnya gereja adalah pribadi rasul dan ajaran rasul. Itulah sebabnya kita lihat sekarang Petrus ditunjuk sebagai yang mengetuai kolega para rasul. Makanya tadi pakai angka pertama tadi. Terus ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, Petrus sebagai kolega para rasul di sini diserai kunci kerajaan surga. Terus apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas. Gereja Barat yang berpusat di Roma menganggap ini adalah menunjuk kepada Petrus. Jadi Petruslah yang menjadi fondasi gereja. Dalam hal ini gereja Timur tidak sependapat dari zaman purba. Sebab yang menjadi di atas batu karang ini bukan di atas Petrus, tapi di atas Petra. Petra itu tidak menunjuk pribadi Petrus. Jadi landasan gereja adalah ajaran rasulia, bukan pribadi Petrus, yang oleh gereja Barat akhirnya dianggap Sri Paus di Roma itu adalah pengganti Petrus sebagai kepala segenap gereja. Dan gereja Timur mengatakan tidak begitu. Sebab yang diberi kunci kerajaan surga yang isinya adalah apa yang kau lepas, kau ikat di surga, di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga, itu juga diberikan kepada rasul yang lain. 12 rasul yang lain. Matius 18 ayat 1. Waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus. Nah, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus. Jadi ini konteksnya Yesus sedang dengan murid-muridnya. Nah, lalu dia mengajar, di antara ajarannya itu kita baca dari pasal ayat 15 sampai 18. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapat. Jadi mengandaikan, Yesus di sini mengandaikan para pengikutnya nanti akan membentuk komunitas. Sehingga kalau ada orang berdosa, yang lain bisa mengingatkan. Terus? Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi,
perkara itu tidak diasingkan. Ya, sehingga orangnya kalau datang dan tadinya katanya sudah mau bertobat, ternyata nanti menyangkal ada saksinya. Gitu. Terus, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah, jika ia tidak mendengarkan dua orang, sampaikan soalnya kepada eklesia, kepada gereja. Bahwa gereja bisa dilapori masalah orang jatuh dalam dosa, berarti ini ada pejabatnya, berarti ada institusinya, berarti kalau gitu, kalau kata orang Kristus tidak punya gereja, orang itu tidak membaca kitab suci secara hati-hati. Ada gereja itu, dan Kristus mendirikan. Dia malah tidak mengatakan aku akan tinggalkan Alkitab, enggak. Yang dia katakan, aku akan mendirikan gerejaku. Nah, ini yang kita harus ingat. Terus? Sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan... Nah, kalau orang demikian itu tidak mau mendengarkan gereja, apa katanya? Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Berarti pandang dia sebagai orang kafir, berarti dikucilkan. Bukan bagian dari gereja. Terus? Atau seorang pemungut cukai. Atau pemungut cukai sebagai orang dosa yang tidak layak untuk tinggal di gereja karena tanpa mau bertobat. Berarti ini adalah kuasa pengucilan. Gereja diberi kuasa pengucilan terhadap orang yang keras tidak mau bertobat, sudah diingatkan dan sudah dilayani. Nah, mengapa gereja punya itu? Ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas. Bukankah itu bunyi yang sama tentang kunci yang diberikan pada Petrus tadi? Berarti melepas dan mengikat ini ada kaitannya dengan surga, dan itu bukan hanya pun yang menjadi pimpinannya, sebab pimpinan gereja hanya Yesus Kristus saja. Beliaunya dalam hal ini sudah mulai nggak ada kejujuran ya Bapak ya. Oke, kita potong sampai sini dulu, karena mohon maaf kalau bahasa saya memberikan duplikat, diduplikatkan gitu. Jadi dari pihak Romo Daniel Biantoro itu seolah-olah kuncinya Petrus itu diduplikatkan kepada para rasul lainnya. Oke, kita langsung aja gaskan. Ini materi ini akan sangat baik banget. Ya, oke. Selamat malam. Ya, saya coba ya sedikit memberikan tanggapan ya terhadap cuplikan video tadi yang dikatakan oleh Romo Biantoro. Beliau mengatakan bahwa pandangan zaman gereja zaman berdiri tidak seperti itu, pandangan gereja timur ya. Nah, kita lihat dulu seperti ini. Nah, kita lihat mengenai kuman Petrus kan episode SPD sebelumnya kan sudah dibahas banyak sekali ya. Ayat dan segala macam dengan bapak gereja. Saya hanya sedikit menambahi saja karena ini kita lihat bahwa Injilnya ini adalah konteks di Matius ya, di Injil Matius. Jadi kita lihat dulu nih Injil Matius itu seperti apa gitu kan, awal mulanya seperti apa. Nah, ini Santo Irenaeus dalam bukunya Against Heresy bukti 1 ya, chapter 1, beliau mengatakan seperti ya, saya akan langsung aja ke highlight yang saya beri warna kuning ya. Ini Matthew also issued a written gospel among the Hebrew in their own dialect. Jadi Santo Irenaeus katakan bahwa Matius juga membuat Injil yang ditulis di orang-orang Yahudi dalam bahasa dialek mereka. Jadi Matius pada awalnya Injil Matius ditulis dalam bahasa Ibrani ya, dalam bahasa Ibrani. Demikian juga Santo Jerome ya, Santo Jerome juga mengatakan seperti itu di dalam bukunya The Viris Illustribus atau On Illustrious Man. Di sini kita lihat Matthew ya.
Matthew, also called Levi, apostle and aforetime publican, composed a gospel of Christ at first published in Judea in Hebrew for the sake of those of circumcision who believe, but it was afterward translated into Greek, though by what author is uncertain. Ya, jadi Santo Jerome atau Hieronymus juga mengatakan bahwa Matius itu juga menulis Injil tentang Kristus pada awalnya dipublikasikan, diperuntukkan di Judea untuk orang-orang Ibrani, dalam bahasa Ibrani, untuk orang-orang yang bersunat, yang percaya. Dan kemudian Injil ini baru diterjemahkan dalam bahasa Yunani oleh pengarang yang tidak diketahui. Ya. Jadi baik Santo Irenaeus maupun Santo Jerome mengatakan pada Matius itu menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Nah, coba kalau kita di Matius 18, ya, kalau kita lihat dalam konteks Ibrani, di mana juga pada saat itu Tuhan Yesus juga berbicara dalam bahasa Aram, ya, dalam bahasa Aram. Maka bunyinya di Matius 18 itu akan seperti ini. Bukan lagi Petrus dan Petra, ya kan, karena kalau kita setelah ditranslatekan ke Yunani, karena bahasa Yunani itu gender sehingga akan dikenal namanya Petrus dan Petra. Tetapi kalau kita dalam bahasa aslinya, maka bunyinya begini. Dan saya akan berkata padamu bahwa kamu Kepa, dan di atas Kepa aku akan mendirikan gerejaku. Jadi apa? Tuhan Yesus mendirikan gereja di atas Petrus. Di atas Petrus, bukan tadi apa? Bukan ajaran-ajarannya. Ya, bukan ajaran-ajaran, tapi berdiri di atas Petrus. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan bahwa rasul-rasul yang lain diberikan kuasa untuk mengikat dan melepas, dan mengasumsikan, menganggap bahwa kuasa melepas itu sama dengan kunci yang diberikan oleh Petrus. Nah, kita lihat di ayat tadi yang disebutkan yang di Matius tadi, kan? Kalau kita lihat baca di Matius ya 18 ayat 1, 15, 18, Tuhan Yesus mengatakan kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan Yesus tidak mengatakan, aku akan memberikan kunci. Tetapi dia memberikan kuasa. Ya, yang terikat di surga sama seperti dengan Matius 19, betul. Tetapi konteksnya di sini ada yang diberikan kuasanya, ada yang apa? Kuasa mengikat di surga dan melepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tidak ada hubungannya dengan kunci. Lain. Nah, kita lihat dulu nih kemana. Apa yang dimaksud terikat di surga dan apa yang kamu lakukan terikat di bumi dan terikat di surga itu maksudnya apa? Kita coba lihat di Katekismus Gereja Katolik ya, di nomor 1444. Tuhan memberi kepada para rasul kuasanya sendiri untuk mengampuni dosa. Ia juga memberikan kepada mereka otoritas untuk mendamaikan para pendosa dengan gereja. Aspek gereja ini dari tugas ini terutama kelihatan dalam perkataan meriah Kristus kepada Simon Petrus. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Titik. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di Matius 16 ayat 19. Jelaslah bahwa tugas mengikat dan melepas yang diserahkan kepada Petrus ternyata juga diberikan kepada Dewan Para Rasul dalam persekutuan dan kepalanya. Ya, tadi di Matius 18 ayat 18 gitu kan. 1445. Kata-kata mengikat dan melepaskan berarti siapapun yang akan kamu kucilkan dari persekutuan, maka Allah pun akan mengucilkannya dari persekutuan dengan dirinya. Siapapun yang kamu terima kembali dalam persekutuanmu, maka Allah pun akan menerimanya kembali dalam persekutuan dengan dirinya. Perdamaian dengan gereja tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dengan Allah. Konteks mengikat dan melepaskan itu yang di sini. Bukan dikunci, karena kalau kita melihat kunci, ya kunci itu ada berhubungan dengan otoritas, kuasa. Ya, kita lihat yang sudah pernah dibahas kan di Yesaya 22 kalau nggak salah kan, di mana Eliakim kan diberikan kunci
Yang bertugas adalah apa? Memegang kekuasaan ketika raja tidak ada. Demikian juga Petrus diberikan kunci adalah memberikan otoritas kepemimpinan kepada Petrus ketika nanti Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tidak ada di bumi. Maka kepemimpinan gereja diletakkan pada Petrus. Karena dari satu-satunya orang yang diberi kunci kerajaan surga hanya Petrus. Tidak ada perkataan Yesus memberikan duplikat kunci kepada rasul yang lain. Tuhan Yesus memberikan kuasa mengenai mengikat dan melepaskan itu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan konteks kunci itu. Kalau kita lihat di sini ya, tadi yang kita. Demikian juga kita lihat nanti proses Katolik, Gereja Katolik di sini. Nah, Yesus kembali menganugerahkan otoritas khusus pada para rasul. Selain itu, Kristus menetapkan hierarki di sini, di mana para rasul adalah pengadilan banding khusus untuk masalah perselisihan publik. Wewenang ini tidak diberikan melalui pemungutan suara rakyat, melainkan melalui struktur gereja yang didirikan secara ilahi. Kuasa untuk mengampuni dosa diberikan oleh Yesus kepada para rasulnya secara langsung dan melalui para rasul kepada penggantinya. Otoritas ini memiliki mereka yang menolak akan berdebat adalah sebagai orang kafir dan pemungut cukai. Juga bahwa otoritas ini memiliki makna rohani karena keputusan mereka akan diikat atau dilepaskan di surga. Jadi keputusan mengikat dan melepaskan ini ada konteksnya dengan apa? Pengadilan di sini ya terhadap orang-orang berdosa di sini. Bukan kepada otoritas kepemimpinan. Ya, saya kira ini penjelasannya cukup jelas ya di sini ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Mandika maupun Pak Manfixero ya sebelum kita nanti ada poin-poin lain yang kita akan jelaskan lagi gitu. Oke, saya persilakan Fixero dulu. Silakan Fix. Ya lanjut aja, nggak apa-apa. Saya nyimak Om. Lanjut. Lanjut dulu aja Om. Lanjut Om. Silakan. Nah, nanti ini juga ada dengan keistimewaan gereja Roma ya, gereja Roma. Jadi kalau memang pihak ortodoks mengatakan bahwa setara jadi tidak ada keistimewaan ya, tetapi kita lihat fakta pada gereja mula-mula Roma mendapatkan kedudukan istimewa dibanding gereja-gereja yang lain. Nah, kita bisa lihat di sini pertama adalah kembali ke bukunya Santo Irenaeus ya, Against Heresies ya. Nah, terutama di buku 3 chapter 3 ya. Di sini yang highlight kuning ya. By indicating that trend derived from the apostle of the very great, the very ancient and universally known church founded and organized at Rome by the two most glorious apostles, Peter and Paul, and also by pointing out the faith preached to which come down to our time by means of the succession of the bishops. For it is matter the necessity that every church should agree with this church. Artinya apa? Bahwa di sini katakan bahwa setiap gereja harus setuju dengan gereja Roma on account of its preeminent authority. Jadi ada keistimewaan otoritasnya di sini. Ini yang mengatakan adalah Santo Irenaeus. Ya, Santo Irenaeus itu hidup di antara sekitar pertengahan abad kedua ya, sekitar 150 sampai 180 ya, sudah dekat dengan ya, masih dekat dengan bapak cucu muridnya Santo Irenaeus. Ya, beliau adalah murid dari Santo Polikarpus dan Santo Polikarpus adalah muridnya Santo Yohanes. Dengan demikian perkataan beliau ya, karena dia bisa dipercaya mengenai keadaan gereja pada saat waktu itu di awal-awal mula, di mana gereja Roma mempunyai keistimewaan. Dikatakan bahwa setiap gereja harus setuju dengan gereja ini. Nah, selain Irenaeus, kita bisa lihat di Optatus ya, Optatus Homilepis Against the Donatics Book 2.
Nah, di chapter 2 kita akan dikatakan di sini, he proves from the Cathedra Petri that the cathedra which is the first endowment of the church belongs to Catholics, not Donatis. Nah, saya terjemahnya langsung karena di dalam bahasa Inggris sudah saya translate. Jadi begini. Jadi kami telah membuktikan bahwa gereja Katolik adalah gereja yang tersebar di seluruh dunia. Sekarang kita harus menyebutkan anugerahnya dan melihat di mana kelima pemberkahannya yang telah Anda katakan 6. Di antaranya katedra adalah yang pertama. Dan karena pemberkahan kedua yaitu Angelus tidak dapat ditambahkan kecuali seorang uskup telah duduk di katedra, kita harus melihat siapa yang pertama duduk di katedra dan di mana dia duduk. Jika Anda tidak tahu, pelajari. Jika Anda tahu, akui. Ketidaktahuan tidak dapat dikaitkan dengan Anda, itu berarti Anda tahu. Bagi orang yang tahu berbuat salah adalah dosa. Yang tidak tahu kadang-kadang dapat diampuni. Anda kemudian tidak dapat menyangkal bahwa Anda tahu bahwa Petrus adalah pertama di kota Roma dianugerahkan katedral episkopal, di mana Petrus duduk, kepala semua rasul, untuk alasan yang disebut bahwa di dalam katedral yang satu ini persatuan harus dipertahankan oleh semua. Jangan sampai para rasul lainnya mengklaim masing-masing untuk dirinya sendiri katedra yang terpisah, sehingga ia yang harus mendirikan katedra kedua melawan katedra yang unik yang sudah menjadi skematis dan berdosa. Artinya di sini apa? Di sini bahwa Petrus sebagai pertama di Roma dan juga kedudukan gereja Roma ini yang istimewa sini, karena Petrus duduk di sana kepala semua rasul. Bahwa orang yang mendirikan katedra yang untuk menyamai gereja Roma akan melawan yang katedra ini dan sudah menjadi skematis. Jadi dari Santo Irenaeus mengatakan posisi kedudukan istimewa dari gereja Roma. Ya, di sini jelas ya keutamaannya bahwa dikatakan bahwa sejak mula-mula tidak seperti itu anggapnya. Nah, intinya ini bahwa Tuhan Petrus dan gereja Roma diakui pada awal gereja di situ. Ya. Jadi mungkin kan alibinya karena posisi ortodoks sudah memisahkan diri. Jadi dia akan mencari argumen bagaimana untuk mempertandakan standing posisinya ini. Dan kita bisa lihat bahwa sejak mula-mula itu pun ya keutamaan Petrus dan keutamaan gereja sudah diakui pada gereja awal-awal di situ. Itu Om, tambahan dari saya Om. Ya, thank you Om Musro. Mau ditambahkan lagi, Fixero? Mana? Ya lanjut Om, lanjut nyimak. Oke. Ini untuk video pertama sudah clear ya Om Usro ya. Kita lanjut videonya ya Om. Gitu. Ya, saya kira sudah clear ya. Jadi kalau pembahasan mengenai yang panjang lebar, mengenai keutamaan Petrus kan sudah ditampilkan berjilid-jilid itu ya. Bisa dilihat di sana penjelasan Alkitabiahnya dan bapak gereja yang lain. Itu jelas. Jadi Oke. Saya coba. Yang selanjutnya di menit keberapa Om Usro? Suaranya kok hilang? Yang 1 jam 21. Suaranya Om? 1 jam 07. 1 jam 07. 1 jam 07, oke. Ya, 1 jam 07. Orang-orang Kristen yang keluar sampai ke Antiokhia, dan di Antiokhia itu menjadi pusat kedua dari gereja. Lalu Paulus dan Barnabas mengabarkan Injil di wilayah-wilayah yang sekarang kita sebut Turki, Efesus, Galatia, dan semuanya itu wilayah-wilayah Turki. Baru pada akhirnya Paulus pergi ke Roma,
Tetapi di Roma ternyata sudah ada umat Kristen dan kita tidak tahu siapa yang mengabarkan Injil di sana, padahal Petrus belum ke sana. Kemungkinan besar orang-orang Kristen di Roma itu adalah orang yang ikut datang pada hari raya Pentakosta ketika ada mujizat itu. Mungkin dari sana. Karena ada 3.000 orang yang ditabiskan oleh Petrus. Mereka lalu melanjutkan itu di Roma. Demikian akhirnya setelah kekristenan menyebar di wilayah di luar Israel, di Antioquia, di seluruh daerah-daerah Roma, di timur. Cukup, Om. Om Erik, cukup, Om. Halo? Cukup, Om. Cukup. Ya. Putus-putus suaranya Sam ya. Ya, cukup, Silakan. Cukup. Ya. Sekarang udah terdengar belum? Ya, silakan. Sekarang udah terdengar, Om? Nah, Ya, di situ silakan. kan beliau mengatakan, kan umat Kristen sudah ada di Roma, ya, sudah ada Roma, tidak ada petunjuk bahwa Petrus ada di Roma. Benarkah seperti itu? Mari kita lihat sejarahnya seperti apa, ya kan? Memang betul yang sampaikan beliau, ada kemungkinan orang-orang yang pada peristiwa Pentakosta itu udah ada yang menyebar ke Roma, ada kemungkinan itu. Tetapi kita lihat apakah Petrus tidak ke Roma pada awal itu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, kita lihat, saya akan mengacu kepada bukunya Saint Jerome lagi, ya di Firis, betul bahwa awalnya kan Kristus mendirikan gereja berdiri di Yerusalem, di mana awalnya Petrus sebagai kemudian diserahkan kepada Yakobus, ya, kepemimpinannya diserahkan kepada Yakobus, kemudian Petrus ke Antioquia dan beliau menjadi uskup di sana. Nah, kita bisa lihat di Saint Jerome Hieronymus, ya, judulnya The Viris Illustribus on Illustrious Man, ya, di chapter 1 mengenai Simon Petrus. Di sini Simon Peter, son of John, from the village of Bethsaida in the province of Galilea. Jadi Simon Peter bin Jonah, ya, putra Yohanes, dari desa di Bethsaida di dalam provinsi di Galilea, brother of Andrew the apostle, saudara dari Rasul Andreas, dan dirinya and himself chief of the apostle, dan dirinya sendiri adalah kepala para rasul. After having been bishop of the church of Antioch, setelah menjadi uskup di gereja Antioquia dan setelah berkhotbah di dispersion oleh orang-orang sunat yang percaya di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, tahun kedua oleh Kaisar Claudius untuk mengejar iman bagus dan mendirikan, ya, kursi sucinya di sana selama 25 tahun sampai pada akhirnya pada masa 14 tahun pemerintahan Nero. Nah, di sini dikatakan setelah Petrus menjadi uskup, ya, di Antioquia dan setelah mengajar di tadi Pontus Galatia, dia ke Roma di masa tahun Claudius. Nah, coba Om bisa minta tolong Om, biografi Claudius dia naik tahta tahun berapa? Setahu saya kalau salah tahun 40, ya, tahun 40. Mungkin untuk lebih detailnya di sini kan disebutkan second year of Claudius. Ya, berarti tahun kedua setelah Claudius naik tahta, dia pergi ke Roma. Jadi kita bisa eksplisit tahu kapan Petrus pergi ke Roma. Mungkin Petrus pergi ke Roma, ya. Bisa Petrus pergi ke Roma, ya. Dia mengenai Kaisar Claudius. Enggak. Oh, kita lihat Claudius aja. Oh, Claudius. Biografinya Claudius. Di Wikipedia aja nggak apa-apa, dia naik tahta tahun berapa itu. Dia kan tahun kedua setelah Claudius, ya. Tahun kedua setelah Claudius naik tahta, dia berangkat ke Roma. Jadi kita bisa tahu spesifik. Petrus ke Romanya kapan. Oke.
Wikipedia ini ya berarti ya, biar netral ya. Ya. Claudius, Ya, ini. Kaisar Claudius. Oh, itu Ini, Tiberius. Nah, Claudius. Ini Claudius. Tiberius Nah, Claudius Kaisar Agustus. Nih. Ya, dia naik tahta kapan? Tatanya. Diklik toh. Ini Om. Berkuasa tadi. Tulisan berkuasa tadi. Ini. Claudius dilahirkan tahun 10 sebelum Masehi. Naik tatanya sebentar. Kok nggak kelihatan, tak perbesar sih. Hmm. 37 Masehi, Om. Ketika kalau ya, ini berusia 46 kan baru jadi konsul. 46 tahun. Ya. Kan sebagai baru konsul bukan kaisar. Oke. Nah, bawahnya dulu 4 tahun kemudian ketika kalau dia 46 tahun memutuskan mengangkat. Jadi 41 dia naik tahta kan? Ya kan, ini tahun 37 dia diangkat tanggal 37 Masehi, dia diangkat menjadi konsul. Kemudian 4 tahun kemudian ketika dia dibunuh, nah Claudius naik tahta menggantikan Caligula. Berarti dia Claudius naik tahta pada tahun 41 kan? 37 tambah 4 tahun itu loh Om. Iya, 41. 4 tahun kan kemudian Caligula dibunuh. Ya. Ya, 41 naik tahta. Tadi dikatakan bahwa Petrus tahun kedua setelah Claudius naik tahta baru berangkat ke Roma. Jadi kita bisa tahu Petrus ke Roma pada tahun kapan. Kalau tahun kedua berarti dapat 2 tahun dari 41, tahun 43 Petrus sudah ke Roma. Petrus tahun 43, ini diangkat menjadi kaisar 41. Oke. Iya. Tadi Om, ya kan? Ya, Petrus benar. Tahun 43 udah berangkat ke Roma. Ya, betul kan? Analoginya kita kalau kronologinya kan seperti itu. Jadi ada kemungkinan juga bahwa selain Petrus mengejar sumber Magus, Petrus mengajar di mana Om? Sudah mengajar di Halo, Om. Gimana Om? Halo. Ya. Putus Hendrik monitor nggak tadi suaranya Om Musro putus? Ya, monitor. Ada suaranya. Ya, lanjut. Ya kan. Tadi pertanyaan Om Musro tadi loh. Aduh, hilang suaranya. Aduh. Halo? Suaranya Om Beni. Udah dengar? Ya, ini dengar. Henry coba tesin suaramu Vixero. Tes. Nah, enak. Kenapa? Tes. Iya. Oke, lanjut. Lanjut Om. Om Musro. Ya, jadi kan selain ada kemungkinan bahwa orang-orang yang dari masa Pentakosta itu yang sudah ke Roma untuk memberikan pengajaran, tapi juga Petrus juga mengajarkan juga kan ke Roma pada setelah tahun 43 gitu kan. Jadi kalau dikatakan bahwa Petrus pada itu tidak ada di Roma, belum ada kan ya nggak ada kesalahan di sini karena di sini jelas dikatakan dari Petrus ke Roma pada tahun 43. Ya. Oke Om, ini aja tanggapan yang untuk poin itu tuh Om. Mungkin ada tambahan dari Om Vixero? Silakan Vic, saya belum dulu. Silakan Vic. Ya, jadi sebenarnya kalau mau ambil dari pandangan Bapak Gereja juga ya, ini dari Santo Cyprianus, itu di abad ketiga, ya saya lupa nih kalau nggak salah dari Kartago ya, Kartago atau Hippo, seorang uskup
Ya, seperti ya seorang uskup ini, ya Kartago ya, uskup Kartago. Ini dalam kutipan dari suratnya berjudul Epistola LXX1 atau mungkin Epistola 71 ad Quintum ya. Santo Cyprianus memang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pemimpin atau kepala gereja dan bahwa tidak ada satu individu atau gereja pun yang bisa mengklaim keutamaan yang sama dengan Petrus. Ya, jadi menurut Santo Cyprianus kepala gerejanya tetap Yesus, tapi untuk keutamaannya ya nggak ada gereja atau individu manapun yang bisa mengklaim keutamaan yang sama dengan Petrus. Ya, walaupun memang Tuhan Yesus adalah kepala gerejanya. Nah, menurut Santo Cyprianus juga keutamaan Petrus hanya terbatas pada dirinya sebagai salah satu dari 12 rasul. Ya, jadi di antara ke-12 rasul ini yang terutama ya Santo Petrus. Nah, dalam suratnya yang lain juga yang berjudul Epistola LIII atau Epistola 53 et Cornelium Papam. Nah, itu judul suratnya. Santo Cyprianus menyatakan bahwa Gereja Katolik Roma memiliki kedudukan yang istimewa dalam gereja karena ia didirikan oleh Petrus dan Paulus. Ia juga mengakui bahwa kepausan adalah sebuah institusi penting dalam gereja dan bahwa otoritas gereja harus dihormati dan dipatuhi. Ya, jadi dari surat yang tadi itu Santo Cyprianus menjelaskan karena gereja Roma itu didirikan oleh Santo Petrus dan Paulus. Nah, selanjutnya dari suratnya lagi Santo Cyprianus ya menekankan bahwa sebentar. Nah, dia menekankan dalam suratnya yang Epistola L111 ya atau Epistola 53 ad Cornelium Papam, dia menegaskan bahwa siapapun yang tidak bersatu dengan uskup Roma, baik secara teologis maupun struktural, tidak bisa dianggap sebagai bagian dari gereja Kristus. Ya, jadi mereka yang tidak bersatu dengan uskup Roma, baik secara teologis maupun struktural. Jadi di masa itu sudah tidak bisa dianggap sebagai bagian dari gereja Kristus. Nah, itu penegasan dari Santo Cyprianus. Nah, Santo Cyprianus berpendapat bahwa kesatuan gereja didasarkan pada persatuan dengan uskup Roma sebagai penerus Santo Petrus dan pemimpin gereja universal. Baginya, otoritas uskup Roma adalah kunci untuk mempertahankan keutuhan doktrin gereja dan memastikan konsistensi ajaran-ajaran gereja di seluruh dunia. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa tidak mungkin bagi seseorang untuk mengaku sebagai orang Kristen jika mereka tidak bersatu dengan uskup Roma dan tidak mengakui otoritasnya. Nah, kita juga harus lihat, meskipun pandangan ini sangat ketat dan keras ya, penting juga untuk diingat bahwa Santo Cyprianus itu hidup di masa yang sangat sulit, khususnya dalam sejarah gereja. Karena ketika itu gereja itu sedang menghadapi perpecahan dan konflik dalam doktrin dan struktur. Belum lagi itu adalah masa-masa penganiayaan dari otoritas Kekaisaran Roma. Ya, jadi itu adalah masa-masa di mana gereja dalam masa penganiayaan dan sedang banyak tumbuhnya ajaran-ajaran bidat ya. Ya, nah jadi itu penegasannya lagi untuk kebersatuan secara teologi dan struktural dengan uskup Roma untuk kalau kita mau mengakui diri kita sebagai seorang Kristen ya harus bersatu dengan uskup Roma. Nah itu pendapat dari Santo Cyprianus. Ya dari saya mungkin itu aja dulu Om. Terima kasih. Thank you Vic. Silakan Om Musro, masih ada videonya lagi menit keberapa? Ya, 1 jam
21 menit. Suaranya, aduh suaranya hancur. 1 jam 21 headsetnya menit. jauh banget. Hah? 1 jam Berapa? 21 menit. 1 jam 21 menit. Oke. Maka bersidanglah Nah, berkonsililah rasul-rasul itu, terus. dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Nah, akhirnya diambil keputusan. Keputusannya apa? Ayat 10 dan 11. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ya, itu keputusannya, berarti bukan sunat. Dan keputusan rasuliah dalam konsili inilah yang menjadi fondasi ajaran Rasul Paulus juga. Jadi kalau ada orang mengatakan kekristenan itu dikarang Paulus, itu hoax, itu bohong, tidak dasarkan sejarah. Dan gereja purba mempercayai cukup, bahwa keputusan hasil konsili itu bukan hanya sekedar. Cukup. Di sini beliau melewatkan 7 yang sudah sangkat ya. Screen sudah sangkat itu. Ya. Screen-nya sudah saya angkat. Silakan. Oh, bukan ini. Iya, tapi bukan ini. Nggak, saya tanggapannya gini aja, kalau yang poin itu adalah bahwa di sini melewatkan ayat 7 yang sangat penting, di mana di situ katakan, ya kan, bahwa Santo Petrus yang memutuskan di situ. Ya. Memutuskan di situ. Ayat 7 di mana Petrus mengatakan, sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, ya, dan melalui perantaraan mulutku akan diberitakan dan seterusnya gitu. Konteksnya di sini, ya, di dalam konsili Yerusalem di sini, yang membuat keputusan mengenai yang disunat maupun tidak sunat Petrus, ya, Petrus, dan kemudian keputusan itu diakui bersama. Nah, tadi beliau mengatakan keputusannya di alat 10-11 kan, tetapi beliau melewatkan di ayat 7 yang sangat penting di situ. Karena di ayat 7 kita bisa tahu siapa yang memutuskan perkara itu, kan Petrus. Dan di situ juga kan Petrus menunjukkan keutamaan dirinya dibanding para rasul yang lain. Nah, di sini mohon maaf nih ada ketidakjujuran nih ya, karena melewatkan ayat yang penting itu, sehingga akhirnya apa, kalau melewatkan angkat itu bisa maknanya lain Om, ya, gitu loh. Nah, ini sedikit tanggapan saya dari poin yang di situ Om. Siap Om Musro, silakan Fixero. Ya lanjut Om, lanjut. Nyimak. Iya. Lanjut 1 jam 32. 1 jam 30 menit. Oke. 32. Ajaran yang heterodoks. Heteros artinya lain dalam arti menyimpang, doksa artinya ajaran. Ajaran menyimpang. Ajaran kami yang berasal dari para rasul itulah ajaran yang ortodoks. Jadi baik Katolik maupun Ortodoks itu bukan nama gereja, itu sifat gereja. Kalau Katolik sifat keutuhan ajaran Injil dalam gereja, kalau Ortodoks menekankan lebih pada kelurusan ajaran yang berasal dari rasul. Jadi waktu itu tidak ada nama gereja, itu tidak ada. Gereja ya gereja gitu aja ya. Nah, baik. Nah, akhirnya ada di sini Om. Cukup Om. Hadir yang cukup. Di sini boleh saya nanggapi. Di sini boleh sana. Oh ya. Lanjut silakan. Ya, monggo silakan. Silakan dulu Om.
Oke. Saya dulu atau jenengan dulu? Ini, Om Doni dulu aja, silakan monggo. Oke, benarkah pada waktu itu gereja Katolik belum ada? Nah, kita bisa lihat Om. Tolong share screen saya Om. Nah, apakah benar kalau itu gereja hanya gereja saja, tidak ada namanya? Ya, kita lihat nih. Kita lihat pertama kali, kita lihat dari suratnya. Ya, surat Ignatius kepada di Smyrna, di chapter 8 ya. Chapter 8. Kemudian kita lihat. Nah, wherever the bishop shall appear, there let be the multitude of the people also be, even as wherever Christ the Catholic. Ini udah ada nama gereja Katolik di sini. Suratnya Santo Ignatius kepada umat di Smyrna. Nah, ini tahun 107 ya Om, kalau nggak salah. 107. Jadi beliau udah mengatakan bahwa gereja sudah gereja Katolik. Bukan berarti yang sifatnya enggak, ini sudah menandakan nama gereja ini di sini kan. Dan waktu itu adalah untuk membedakan dengan pengikut-pengikut Kristen yang bidat ya, untuk membedakan yang lain, maka namanya bukan gereja Katolik. Demikian juga di Cyrenius Against Heresy di buku 3 chapter 4. Dikatakan di sini, the truth is to be found nowhere else but in the Catholic Church. The sole depository of apostolic doctrine, heresy are recent formation and cannot trace their origin up to the apostle. Jadi Santo Irenaeus pun dalam bukunya Against Heresy mengatakan tidak ada kebenaran ditemukan di tempat lain selain di dalam gereja Katolik. Jadi nama gereja sudah ada. Gereja Katolik sudah ada pada masa-masa itu. Kemudian juga di surat Epistol Cyprian of Carthago ya. Jadi suratnya Cyprianus dari Kartage ya. Di yang surat ke-44 yang dengan judul To Cornelius Concerning Polycarp the Adrumenes. Nah, di sini beliau juga mengatakan, we have exhorted them to acknowledge and hold the root and matrix of the Catholic Church. Beliau juga sudah menambahkan gereja Katolik di sini. Demikian juga di bawahnya juga. That is as well the unity of the Catholic Church as to the charity. Nah, pada waktu itu gereja sudah ada namanya, gereja Katolik, termasuk kita katakan dari mana tadi? Dari Tommy Levis. Di sini juga dikatakan juga, so we have proof that the Catholic Church is the church which is spread out through the world. So kita dapat buktikan bahwa gereja Katolik adalah gereja yang menyebar ke seluruh dunia. Jadi kalau pernyataan beliau, mohon maaf ya, katakan gereja itu hanya gereja saja, tidak ada Katolik dan Katolik ya. Ini buktinya ada. Gereja itu bernama gereja Katolik di sini. Itu Om. Ada tambahan lain Om? Monggo silakan. Ya, thank you Om. Saya akan share screen ya. Tadi penjelasannya Om Doni itu padat di Bapak ya, Om Sro itu. Ini agak ngik dulu lah. Ya. Oke, kita mulai ya. Sudah cukup besarnya apa kurang ini? Fixero, Om Sro? Cukup. Ya. Untuk Ibu Bapak, ya. Ibu Bapak dan rekan-rekan, serta terkhusus untuk Romo Daniel Biantoro. Katolik itu banyak arti kata. Dan Katolik berasal dari frasa kata keterangan dalam bahasa Yunani yaitu katholo, yang berarti secara keseluruhan. Secara keseluruhan, saya bel ini ya. Meskipun baru abad keempat, kredo-kredo tersebut mulai menekankan katolisitas sebagai ciri khas gereja. Dan referensi pertama untuk Santo Ignatius dari Antioquia
di awal abad kedua. Di mana uskup muncul, disitulah orang-orang berada. Sama seperti di mana Yesus Kristus berada, disitulah gereja Katolik. Maksud dari Santo Ignatius di dalam ayat ini yaitu bahwa komunitas gereja lokal memiliki realitas, memiliki kehidupan, dan hanya sejauh ia menjadi bagian dari gereja universal yang bersatu dengan kepala rohaninya. Ini, Ibu Bapak, adalah pengertian di mana tulisan lain dari abad kedua berbicara tentang Santo Polikarpus. Santo Polikarpus itu meninggal di tahun 156 sebagai uskup gereja Katolik di Smyrna. Dan Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala gereja Katolik sedunia. Gereja Katolik sekaligus bersifat lokal dan universal. Tetapi tidak dalam arti bahwa gereja universal adalah sebuah konfederasi gereja-gereja lokal. Tidak seperti itu, nggih. Gereja lokal itu adalah gereja Allah di suatu tempat tertentu. Korintus, 1 Korintus 1 ayat 2, Smyrna. Karena alasan ini, tidak mungkin untuk berbicara tentang kekatolikan terlepas dari kesatuan gereja. Gereja itu adalah satu. Bukan persatuan gereja adalah satu. Bukan kesatuan dari bagian-bagian, tetapi kesatuan dari banyak bagian dalam arti menjadi satu kesatuan. Hal ini karena apa? Hal ini karena katolisitas menyiratkan keutuhan, kesatuan. Maka pengakuan iman rasuli dalam pengakuan iman kepada Roh Kudus Gereja Katolik tidak secara eksplisit menyatakan bahwa gereja itu juga satu. Di abad ketiga, Katolik telah dikenal sebagai sebuah tanda karakteristik yang membedakan gereja dari kelompok-kelompok sektarian, pembangkang, heresi, sesat dalam suatu komunitas Kristen yang lebih luas. Selama penganiayaan Decian sekitar tahun 250, martir Pionius, seorang imam gereja di Smyrna, mengidentifikasi dirinya kepada para hakim sebagai seorang Kristen. Para hakimnya kemudian bertanya kepadanya, kepada gereja apakah Anda termasuk? Dan ia menjawab, kepada gereja Katolik. Pionius merujuk kepada gereja di seluruh dunia yang kesatuan imannya disaksikan oleh para uskup dalam persekutuan yang disaksikan oleh para uskup, persekutuan satu sama lain. Dalam pengertian inilah, fragmen Muratorian dipahami ketika menyebutkan kanon kitab-kitab suci yang diterima dalam gereja Katolik. Dengan demikian, iman Katolik pertama-tama menandakan ajaran yang secara umum dipegang di seluruh dunia dan kemudian menunjukkan ortodoksi, ajaran yang lurus, sebuah jaminan akan doktrin otentik yang datang kepada kita dari para rasul. Namun pada dasarnya, Katolik bukanlah masalah geografis. Sebuah bagian yang mencolok dalam Siril dari Yerusalem, tahun 350, kata Katolik diartikan sebagai sesuatu yang universal dalam setiap arti kata. Gereja disebut Katolik, katanya karena ia membentang di seluruh dunia, dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Dan karena ia mengajarkan secara universal dan lengkap satu dan semua doktrin yang harus diketahui manusia mengenai hal-hal yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang surgawi maupun yang duniawi, dan karena ia membawa ke dalam, menundukkan kepada kesalehan seluruh umat manusia, baik yang memerintah maupun yang diperintah, yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Dan karena itu secara universal memperlakukan dan menyembuhkan seluruh dosa yang dilakukan oleh jiwa atau kebajikan yang disebutkan.
baik dalam perbuatan, perkataan, dalam setiap jenis karunia rohani. Meskipun dikatakan bahwa pengaruh Santo Agustinus membuat para teolog abad pertengahan, dan selanjutnya berpikir tentang Agustinus membuat para teolog ini berpikir tentang Katolik terutama dari sudut pandang geografi, kenyataannya apa? Kenyataannya ia memahami keseluruhan. Segera setelah ia menjadi uskup Hippo tahun 396, Agustinus perlu ini untuk berurusan dengan perpecahan kaum Donatis. Ini nggak perlu saya lanjut ya Ibu Bapak ya. Jadi di literasi ini sudah dikatakan Romo Daniel, kata Katolik sudah ada. Cuma saya agak lebih panjangan lebih detailnya kalau Om Usro tadi agak dipendekkan. Mungkin mau ditambahkan Vic, silakan Vic. Ya, jadi mungkin kalau mau merujuk ke kata gereja Katolik ya, rujukan awal memang dari awal abad kedua ya, melalui suratnya Santo Ignatius dari Antioquia kepada jemaat di Smyrna, itu sekitar tahun 107 Masehi. Jadi udah masuk di abad kedua. Jadi dalam kutipannya itu dia menyebut dirinya sebagai uskup oleh kehendak Allah sesuai dengan gereja yang ada di Smyrna yang dijaga oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus dan yang dikenal sebagai gereja Katolik di seluruh dunia. Nah, itu suratnya Santo Ignatius kepada jemaat di Smyrna ya, di bab ke-8. Lalu kutipan surat lain itu adalah Santo Ignatius menggunakan istilah gereja Katolik untuk menggambarkan kesatuan dan universalitas gereja Kristen. Contohnya saat dia mengirimkan surat kepada jemaat di Philadelphia. Ia menulis bahwa di mana Yesus Kristus hadir, disitulah gereja Katolik ada. Nah, jadi Santo Ignatius dari Antioquia ini menggunakan istilah gereja Katolik itu dalam surat-suratnya pada sekitar tahun 107 Masehi. Ya, dan itu ditulis pada saat dalam perjalanan ketika dia hendak dikirim ke Roma untuk dihukum mati. Ya, jadi bagaimana itu kita bisa mengenang ya Santo Ignatius dari Antioquia dalam perjalanan untuk dihukum mati, dia masih menyempatkan diri untuk menuliskan surat-surat kepada beberapa jemaat, dan di situ isinya salah satunya adalah mengenai gereja Katolik itu. Ya, dan dia juga mengakui bahwa keutamaan uskup Roma dalam salah satu suratnya yaitu kepada jemaat di Efesus, dia menulis akan menjadi kehormatan bagi saya jika saya belajar sesuatu dari Anda melalui tangan uskup Roma, karena gereja di Roma membawa kepemimpinan dalam kasih. Ya, jadi pandangannya positif. Dia menyebut sebagai uskup Roma adalah gereja yang memimpin dalam kasih dan yang memimpin dalam cinta kasih ya. Gitu. Jadi dan Santo Ignatius juga mengakui bahwa uskup Roma itu mempunyai otoritas dan keutamaan ya dalam memelihara kesatuan gereja. Nah, kurang lebih itu gambarannya lah ya dari Santo Ignatius Antioquia. Ya, dari saya itu aja Om. Terima kasih. Terima kasih, Vic. Silakan Om Usro, masih di menit keberapa lagi nih? 1 jam 42. 1 jam 42. 1 jam 42. Okay. Menit ke 40. Oke. Yang bersifat monarki, ya satu kepemimpinan
yaitu kepemimpinan Sri Paus. Ini yang akhirnya menjadi konflik antara dua visi tentang gereja, antara gereja timur dan gereja barat ini. Nah, konsili kedua. Tak lama kemudian, saudara, ada seorang Syria, beretnis Syria yang menduduki jabatan sebagai patriark di Konstantinopel. Suatu hari dia itu sangat getol melawan bidat-bidat sampai terlalu getolnya sampai dia sendiri terperosok. Dengan mengatakan bahwa kita tidak boleh memanggil Bunda Maria sebagai Theotokos. Artinya dia yang memberi kelahiran secara daging kepada Allah. Maksudnya Sang Sabda. Maria hanya boleh disebut sebagai Christotokos, ibunya Kristus. Bukan Theotokos, ibunya Allah atau ibunya Tuhan. Padahal Alkitab menyebut dia begitu. Coba kita baca ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Jadi Elizabeth oleh bimbingan Roh Kudus menyebut Maria sebagai apa? Ibu Tuhan. Itu kata-kata bukan karangan gereja manapun. Itu kata-kata langsung keluar dari Alkitab. Mana, Om? Ini menit 1 jam 43. Sudah. Halo? Coba di menit yang tadi dimulai dari 42. 1 jam 42. 41, 42. Coba. 41 aja ya, mulai dari situ. 42 persis. Nah, gitu. Itu. Mereka hanya melihat Sri Paus saja sebagai satu-satunya yang mempunyai mata rantai dengan rasul, yaitu terutama Rasul Petrus, sehingga dalam gereja barat terbiasa dengan sistem gereja yang bersifat monarki, ya satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Sri Paus. Ini yang akhirnya menjadi konflik antara dua visi tentang gereja, antara gereja timur dan gereja barat ini. Sampai sini? Ya, sebetulnya kayak coba kita mulai dari 40 nih, kayaknya tadi kan agak mundur lagi ya, 40, betul. Barat di medsos, hati-hati dengan ajaran-ajaran itu. Itu ajaran yang sudah lama ditolak oleh gereja. Nah, pada waktu itu juga lalu diputuskan karena Konstantinopel sudah jadi ibu kota besar, maka pusat gereja yang tadinya cuma 3, di barat 1 di Roma, di timur 2 di Alexandria dan di Antioquia, ditambah 2 lagi yaitu Yerusalem yang sudah dibangun, diangkat menjadi pusat gereja yang kelima. Sementara pusat gereja yang di Konstantinopel menjadi yang kedua sesudah Roma, sebab Konstantinopel adalah ibu kota yang baru, sehingga pada zaman itu ada 5 pusat gereja, yang 1 pusat di barat, berpusat di Roma, yang 4 pusat di timur, itulah gereja di Konstantinopel, di Alexandria, di Antioquia, dan di Yerusalem. Dan sistem pemerintahan gereja semacam inilah yang disebut sebagai sistem pentarki. Arki itu bisa pusat, bisa kepemimpinan, penta artinya 5. Sistem pentarki. Sementara gereja Roma, gereja di barat, karena tidak ada patriark-patriark yang lain di barat, secara pelan-pelan mereka hanya melihat Sri Paus saja sebagai satu-satunya yang mempunyai mata rantai dengan rasul, yaitu terutama Rasul Petrus, sehingga dalam gereja barat terbiasa dengan sistem gereja yang bersifat monarki, ya satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Sri Paus. Ini yang akhirnya menjadi konflik antara dua visi tentang gereja, antara gereja timur dan gereja barat ini. Nah, konsili kedua.
Tak lama kemudian, saudara, ada seorang Syria, Di sini, poinnya di sini, Om. beretnis Syria yang cukup kayaknya, menduduki. Om. Poinnya di sini. Poinnya di sini. Jadi kan beliau menganggap bahwa gereja Roma sistemnya kan apa ya, monarki, kemudian kalau di timur itu kan kolegi ya kan, dua visi tadi kan. Nah, benarkah seperti itu kan? Ya. Apakah benarkah pentarki seperti itu? Ya, kita bisa lihat. Kalau kita tadi sudah bahas mengenai keutamaan gereja Roma kan sudah dikatakan jelas sekali ya. Tadi di awal dikatakan. Sekarang bagaimana pentarki itu sebenarnya? Ya. Om, saya sharing lagi ya Om ya. Halo. Ya itu Om, silakan. Sudah nampak jak tadi, silakan. Sudah ya, sudah kelihatan ya Om ya? Sudah. Oke. Jadi gini ya mengenai pentarki ya. Jadi betul. Jadi pada setelah konsili Chalcedon itu, setelah konsili Chalcedon tahun 401 dibentukkan 5 patriarkat, yaitu Roma, ya, Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Nah, urut-urutannya seperti itu. Roma itu adalah di barat, sedangkan Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem di sebelah timur. Nah, kalau kita lihat sebelum pembentukan patriarkat Konstantinopel itu mendapat tantangan dari Roma. Ya, ketika tahta baru mendapatkan kehormatan telurnya pada kursi pertama Konstantinopel. Roma menolak untuk menerima kanon tersebut. Ketika konsili Chalcedon pada tahun 1451 menetapkan menjadi patriarkat yang nyata, kanon 28, para utusan dan kemudian Paus sendiri menolak untuk mengakui. Ya. Alasan penolakannya adalah Konstantinopel hanyalah merupakan penerus uskup suffragan kecil di bawah Heraklea, tetapi mengambil posisi kedua setelah Roma. Kemajuan Konstantinopel menjadi patriarkat sama sekali tidak dapat dibenarkan, merupakan kode baru dan tidak kanonik. Tahta itu bukan apostolik, tidak memiliki tradisi yang mulia, tidak ada alasan pun untuk bertempat pertama di timur, tetapi hanya masalah politik sekular. Jadi, ya karena kedudukan Bizantium, Konstantinopel itu karena menjadi ibu kota yang baru, ya, jadi karena alasan politik ya, sehingga ditempatkan di posisi kedua, gitu kan. Di situ, nah, bagaimana sih sistem pentarki itu sendiri? Nah, di sini perbedaan antara timur dan barat saat itu adalah pertama-tama gini. Paus di barat bukan hanya pimpinan tertinggi, tetapi juga patriark lokal, maka sebutannya patriark barat. Jadi masing-masing tadi, baik Roma, Konstantinopel, Yerusalem, Alexandria, dan Antioquia, itu mempunyai wilayah yurisdiksi sendiri-sendiri. Roma mempunyai kekuasaan wilayah sendiri, demikian juga Konstantinopel, demikian juga yang lain mempunyai sendiri-sendiri, dan mereka tidak boleh mencampuri urusan ini ya, dalam arti masing mereka otonom. Tetapi Patriark Barat dalam ini Roma adalah dia mewakili orang-orang Kristen Timur sebagai otoritas pengadilan terakhir untuk masalah-masalah yang sangat serius setelah patriark mereka sendiri tidak mampu menyelesaikan. Tetapi bagi orang Latin sendiri, di Barat dia adalah kepala langsung, otoritas langsung atas uskup mereka. Jadi perbedaannya di sini. Karena Roma itu adalah ada satu-satunya kepatriarkan di sana, ya, Roma, maka uskup-uskup langsung ke Roma. Jadi baik itu langsung karena hanya sendirian di sana. Tetapi di timur lain, karena dia mempunyai patriark sendiri, maka semua perusahaan-perusahaan ada di selain penyelesaian masalah ada pada patriarknya masing-masing dulu. Jadi kalau pada patriark tidak bisa menyelesaikan, maka Romalah yang akan mengambil keputusan. Ya, jadi situ tidak dikatakan bahwa semuanya setara, tidak. Tetapi tetap Roma mempunyai kedudukan istimewa, meskipun juga mempunyai yurisdiksi sendiri. Nah, ini pentarki maksudnya di sini. Jadi
kalau dikatakan tidak ada sebagai otoritas pemimpin, ya itu tidak benar juga, karena kenyataan di sini adalah Roma adalah gereja induk dalam banyak hal. Ya, memang kesetiaan orang-orang Kristen Timur di sisi lain pertama-tama terjadi pada patriarknya sendiri, karena masing-masing patriark mempunyai juri sendiri, wilayah sendiri. Jika patriark tidak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, maka barulah Roma mengambil keputusan sebagai banding terakhir. Ya, jadi kalau di Roma itu kan bisa langsung, ya, karena dia langsung kepada patriark di Roma. Tetapi kalau di Timur tidak, karena masing-masing ada sendiri, baru ke patriarknya sendiri ketika ada permasalahan. Kalau patriark itu tidak bisa menyelesaikan masalah, barulah Roma campur tangan di situ. Tetap Roma bukan sebagai gereja yang utama, gereja yang sebagai pimpinan di sana. Ya, analoginya kan kita lihat ini ya, analogi yang pas itu kan kalau kita lihat di Angkatan Bersenjata ya Republik Indonesia itu kan, kalau lihat memang pangkatnya sama, betul, patriark itu mempunyai tahbisan yang sama. Kan kita lihat juga kalau kita analogikan, kepala Angkatan Darat itu kan dipimpin oleh Jenderal Bintang 4 juga kan, kemudian Angkatan Laut kan juga Laksamana Bintang 4. Ya, Kasal itu juga Marsikal Bintang 4. Ya, dipilih panglimanya. Panglima TNI juga pangkatnya bintang 4, tetapi dia pegang komando. Ya, betul. Ya. Nah, demikian juga itulah limpentarki seperti itu. Masing-masing mereka tahbisannya sama, tetapi Roma ini yang punya tongkat komando di situ. Jadi tidak bisa dikatakan kedudukannya sama, tidak. Seperti itu, Om. Ya, monggo dilanjut. Ya. Kalau dari Om Erik apa? Oke, siap. Oke, sebelum Fixero saya terlebih dahulu lah. Ya, analogikanya seperti itu dalam kesatuan TNI di NKRI, di mana jabatan Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal, Kepala Staf Angkatan Udara Kasal, itu semua bintang 4, Ibu Bapak. Bintang 4. Tetapi dalam hal ini, dalam perwira tinggi, bintang 4 itu dipilih satu lagi untuk menjadi komando, menjadi panglima besarnya, pangapnya. Untuk kemarin dari Angkatan Udara. Terus habis itu Angkatan Darat. Semua bintang 4. Pangapnya pun bintang 4. Itu analogi yang sederhana. Tapi saya akan merujuk pada materi, kembali ke materi ya. Saya akan share screen. Saya akan cari yang tepat. Sama-sama mencari ya. Saya di judul Kerasulan, Kesaksian dan Misi. Oke. Saya lewati ya, saya ambil yang poinnya saja. Ini nanti akan saya buat materi khusus Ibu Bapak. Oke ya. Nampak ya, Om Usro, Om Fixero? Nampak. Oke. Om Usro sekalian bantu mencari Om. Yang pas Om. Nah ini. Sebagian besar dari 12 ya, tidak lebih dari sekedar nama. Hanya Petrus yang muncul di halaman-halaman kitab suci sebagai tokoh yang hidup dan berdarah. Sekali lagi, karena ia disebutkan dalam surat-surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Korintus, di dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat yang dikaitkan dengan namanya. Mengakui peran kepimpinan Petrus dalam Perjanjian Baru adalah satu hal, seperti yang dilakukan oleh semua ahli kitab. Semua ahli kitab nih. Perjanjian Baru adalah hal yang berbeda untuk membenarkan keyakinan Katolik Roma bahwa para uskup Roma, para paus diberkahi dengan karisma kepemimpinan khusus di dalam gereja karena mereka adalah jalan, karena mereka adalah penerus jabatan Petrus. Oke, saya lanjut dulu ya. Tadi sudah ketemu kok.
Ini. Tujuan mereka bukanlah untuk menemukan bukti atau melawan kepausan seperti yang telah muncul dalam sejarah, tetapi hanya untuk melihat apakah mungkin untuk mencapai suatu kesepakatan tentang peran Petrus di dalam gereja rasuli. Sebuah ini bukan satuan tugas ya, yang tepatnya itu sebuah hierarki ya, kepatriakan, melaporkan kesimpulan mereka di bawah dua judul. Pertama, karir historis Simon Petrus dalam pelayanan Yesus dan di dalam gereja mula-mula. Kedua, gambaran Petrus dan peran yang dikaitkan dengannya dalam pemikiran perjanjian baru. Kita ambil langsung aja. Secara singkat, temuan mereka adalah sebagai berikut. Simon, salah satu dari mereka yang pertama kali dipanggil, sangat menonjol di dalam kelompok sahabat-sahabat Yesus selama masa hidupnya, dan di antara mereka yang tetap menjadi murid-murid yang aktif setelah kematian dan kebangkitannya. Bahkan kisah pelayanan Yesus tidak diceritakan tanpa menyebutkan Simon, meski dalam catatan Injil namanya sering dikaitkan dengan Yakobus dan Yohanes. Langsung aja poin ya, sebentar tak carikan. Tadi udah ketemu ya. Tadi ketemu kepatriakan, sebentar. Begitu banyaknya literasi ini, Ibu Bapak. Di gereja-gereja mana ya? Sebentar, kita cari pelan-pelan. Nah, ini. Jabatan Petrus, dan akhirnya ada gambaran Petrus sang yang lemah dan berdosa. Tetapi ia juga merupakan pola dasar dari orang berdosa yang bertobat. Orang yang kurang iman, yang kecil ini diselamatkan dari tenggelam oleh Yesus. Matius 14 ayat 28-31 ya. Petrus, nelayan yang tidak layak, secara rohani diberdayakan oleh Yesus. Lukas 5 ayat 8-10, dan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Lukas 22 ayat 32. Ketika kita beralih dari gambaran Petrus dalam perjanjian baru ke gambaran yang ditemukan dalam perjanjian pasca apostolik dan patristik, di sini Bapak kita melihat gereja, khususnya gereja di Roma, secara sadar memelihara dan mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai jabatan Petrus. Ini ya, ini sabel ini. Nah, ini kan enak ini. Gereja-gereja lokal yang teguh dengan identitas mereka di dalam gereja Katolik dengan tekun memupuk persatuan dan solidaritas di antara mereka sendiri dalam menghadapi bidat, menghadapi perpecahan, dan keragaman budaya. Mereka memandang kepada gereja di Roma. Mereka itu memandang kepada gereja di Roma, Ibu Bapak. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepimpinan. Dan Roma tidak ragu-ragu untuk mengintervensi kehidupan gereja-gereja yang jauh dari ajaran yang sebenarnya. Mungkin saja seperti yang diyakini oleh kaum Ortodoks Timur, gereja-gereja di Korintus, Lyon, dan Kartago, bahkan Alexandria, itu mencari bimbingan dari Roma. Karena apa? Karena kekaisaran Roma melambangkan kesatuan dunia Mediterania. Ini loh. Jelas? Akan tetapi gereja di Roma sebagai pewaris oleh Petrus, saksi utama dari penderitaan Yesus, gembala, imam yang dipercayakan dengan tugas untuk meneguhkan dan menguatkan iman saudara-saudara, pengaku iman yang benar, dan benteng pertahanan terhadap ajaran dan guru-guru palsu. Nih, oke, sekian aja. Ini masih banyak sebetulnya. Silakan Vic, saya sudah dapat poinnya Vic. Monggo Vic. Ya, intinya keutamaan Petrus dan otoritas Uskup Roma sebenarnya ya dari
bapak-bapak gereja awal ya dari sebelum abad ke-5 itu sudah ada. Kalau kita mau menggali ya banyak kutipan-kutipan dari surat-surat bapak gereja itu ya, yang berisi pandangan mereka tentang keutamaan uskup Roma dan keutamaan Petrus itu sendiri, yang menyangkut juga tentang otoritas dan keutamaannya ya. Walaupun secara yuridiksi tiap kepatriakan itu kan mempunyai wilayah yuridiksinya yang kurang lebih setara, tapi untuk berbagai masalah penting itu nanti pengambil keputusannya atau penengahnya adalah uskup Roma itu. Jadi kebersatuan dengan gereja Katolik Roma, uskup Roma ya, yaitu paus, itu adalah elemen yang penting dalam tubuh kekristenan mula-mula. Gereja-gereja purba ya dengan beberapa patriark besarnya ya mengakui bahwa keutamaan uskup Roma itu termasuk dalam menentukan sebuah keputusan ya, pengambil keputusan final terhadap suatu masalah. Nah, itu adalah suatu keistimewaan dan keutamaan dari tahta Petrus itu sendiri yang diletakkan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dan penerus-penerusnya. Ya, saya rasa dari saya itu aja, Om. Terima kasih. Oke, silakan Om Musro. Ya, masih ada poin berapa? Ya, poin terakhir yang sebetulnya tadi saya agak kelewatan ya, saya di menit berapa, tetapi kayaknya di menit awal ya, setelah beliau mengatakan gereja itu bukan didirikan atas Petrus, tetapi atas para rasul, dan beliau mengutip di Efesus ya, Efesus 2 ayat 20 gitu loh. Ini saya sharing Om, coba Om. Om? Ya, silakan Om. Udah kelihatan ya sharingnya ya Om ya? Oke, yes. Jadi beliau itu mengambil di Efesus 2 ayat 20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai baju penjuru. Nah, apakah ayat ini mengacu mengenai pendirian gereja? Nah, di sini dikatakan adalah atas darah para rasul dan para nabi ya, dengan Yesus Kristus. Nah, kalau kita berbicara di konteks ini ayat Efesus 2 ayat 20, kita harus melihat ayat-ayat sebelumnya itu bicara mengenai apa. Nah, kalau kita lihat di mulai ayat 17 sampai 22, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera pada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita berdua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi seorang asing dan pendatang, melainkan kawan-kawan surga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai penjuru. Jadi yang dibangun ini bukan gereja, tetapi apa? Keluarga Allah di sini. Yang dimaksud keluarga di sini adalah konteksnya apa? Tidak ada perbedaan lagi antara orang Yahudi dan tidak orang non-Yahudi. Konteksnya di sini. Jadi ini betulnya ada penjelasan lagi ya. Nah, ini di sini kan. Ini menurut Fadil Kalahan ya. Di sini ini penjelasan seperti ini. Ketika juru selamat datang ke dunia ini, dia pertama-tama berkhotbah secara pribadi kepada orang Yahudi dan kemudian melalui para rasulnya kepada orang bukan Yahudi. Injil di antara semua manusia dan deklarasi dengan Allah. Orang-orang bukan Yahudi dikatakan jauh. Ya. Tadi kan ada kata jauh kan. Sedangkan karena mereka tidak memiliki hukum dan wahyu khusus yang dimiliki orang Yahudi. Dan akibatnya orang Yahudi dikatakan dekat. Kedamaian sempurna yang dibawa oleh Kristus dunia dan yang dia bicarakan pada perjamuan terakhir bertemu pada keadilan yang sempurna. Dan seperti katakan Santo Thomas, tidak mungkin ada perdamaian tanpa keadilan. Kedamaian Kristus yang kita nikmati ini adalah buah rekonsiliasi kita dengan Allah dan penyebabnya sekarang ada dalam Rasul dalam ayat berikut. Nah, di sini Kristus adalah damai sejahtera kita dan Dia telah memberi kita damai sejahtera karena melalui Dia kita orang Yahudi dan bukan Yahudi telah bebaskan dari dosa-dosa kita, dihidupkan oleh Roh Kudus, diperdamaikan dengan Allah, dengan demikian diperkenalkan pada Bapa. Nah, ini tadi.
Jadi konteksnya di sini adalah keluarga Allah di mana itu tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, yang dikatakan tadi yang dekat dan jauh tadi kan. Jadi ada anggapan kalau orang bukan Yahudi itu merasa jauh karena tidak diwahyukan seperti dengan orang Yahudi dikatakan dekat. Tetapi dengan dasar para ajaran Rasul. Jadi konteksnya di sini adalah keluarga Allah, bukan gereja. Yang dimaksudkan dasar para Rasul dan para Nabi itu adalah ajaran moral para Rasul dan para Nabi. Nah ini katakan dalam ayat 19 sampai 22, Santo Paulus akan menunjukkan perbedaan antara keadaan sekarang dan keadaan sebelumnya dari bangsa-bangsa lain dan persamaan sempurna mereka dengan orang Yahudi. Dia akan mengilustrasikan kesetaraan orang bukan Yahudi dengan orang Yahudi dalam persekutuan Kristen dengan beberapa metafora yang berbeda dengan kota atau negara bagian lain, di mana mereka menikmati hak warga negara yang dinaturalisasi oleh sebuah rumah tangga, di mana mereka menjadi anggota keluarga Allah. Itu oleh sebuah bangunan di mana mereka dan orang Yahudi adalah batu hidup dan Kristus sebagai batu penjuru. Kesimpulannya, Anda lagi bukan orang asing terhadap perjanjian janjikan. Di situ baik sekarang konteksnya adalah baik orang Yahudi maupun Yahudi adalah penghuni rumah Bapa di dalam Kristus. Jadi konteksnya di situ, bukan sebagai dasar pendirian gereja. Jelas dalam dasar pendirian gereja adalah Petrus tadi kan. Sudah jelaskan di awal. Nah, ini tambahan lagi kan, karena di menit keberapa itu beliau juga mengatakan ayat ini sebagai dasar pendirian gereja itu. Terima kasih Om. Oke. Terima kasih Om Usro. Untuk videonya cukup ya Om ya? Nggak ada di menit keberapa? Sudah ada, cukup ada Yes. videonya itu. Jadi lanjutan dari mengenai pendirian gereja dari di awal. Cuma kita sudah motong dulu. Jadi sebetulnya lanjutannya itu ada tuh pernyataan itu seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Om Usro. Oke Ibu Bapak. Untuk menanggapi Romo Daniel dari video sejarah gereja ini cukup padat ya Ibu Bapak, makanya kita perpadat banget, tidak berlarut. Saya persilakan keroncongnya terlebih dahulu untuk Om Viksero, setelah itu Om Usro kita tutup. Silakan Om Vik keroncongnya. Ya, keroncong dari saya mungkin ya, bahwa perbedaan pandangan antara Romo Biantoro dengan Gereja Katolik Roma ya harus kita lihat juga secara objektif mungkin ya. Jadi berdasarkan data sejarah dan catatan-catatan Bapak Gereja, jadi secara objektif kita melihat dari situ bukan hanya sekedar karena sentimen perbedaan antara dua ritus yang berbeda ya, Gereja Katolik ritus Latin serta Gereja Ortodoks yang memang saat ini belum bersatu dengan Gereja Katolik Roma. Tapi setidaknya kita tahu bahwa tentang keutamaan Petrus dan suksesornya ya, atau penerusnya itu suatu hal yang penting dari iman Kristen mula-mula, bahwa Bapak Gereja itu menyatakan bahwa kebersatuan ya, atau kebersatuan doktrin dan struktur dalam pengajaran iman Kristen itu sangat penting, alias gereja itu harus bersatu, dan pengakuan itu terhadap keutamaan dari gereja Roma ya, bukan sekedar untuk masalah yuridiksi atau sekedar kekuasaan, tapi ya perlunya kebersatuan doktrin pengajaran tersebut. Ya, walaupun tiap gereja, tiap patriark mempunyai yuridiksi masing-masing, tapi pada akhirnya nanti bila ada terjadi sesuatu, nanti akan dikembalikan juga ke uskup Roma untuk penentu atau pengambil keputusan akhirnya. Seperti itu, dan itu untuk kepentingan bersama gereja universal, bahwa dibutuhkan satu pemimpin dari antara 12 rasul tersebut sesuai dengan yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Santo Petrus. Nah, saya rasa itu aja Om. Terima kasih.
Thank you, Vic. Silakan Om Musro keroncongnya. Iya, ini keroncong sedikit saja ya. Jadi kita lihat fakta aja lah. Kita lihat fakta apa yang terjadi di sini, di mana ketika melepaskan diri berpisah dari gereja Roma, ya kita bisa lihat apa yang terjadi. Apakah gerejanya bisa disebut satu? Nah, jadi kita bisa melihat yang gereja yang benar-benar satu tuh gereja apa gitu kan. Kita lihat gereja Katolik Roma yang satu ya, meskipun terdiri dari macam-macam ritus, terdiri dari bermacam-macam apa ya, gereja ya kan, gereja, tetapi satu dalam persekutuan dengan gereja Roma. Itulah gereja yang satu, yang dimana kita bisa juga beribadah di masing-masing gereja itu, melakukan ekaristi bersama. Tetapi kalau gereja yang memisahkan dari gereja Roma, apa yang terjadi? Perselisihan, ya. Perselisihan. Nah, dalam sejarah sudah membuktikan kan, ketika Inggris melepaskan diri menjadi gereja Anglikan, apa yang terjadi? Anglikan pun juga terpecah, munculnya Metodis dan lain segala macam kan. Kemudian juga Ortodok. Kita lihat apa yang terjadi di Ortodok. Mohon maaf, bukan saya kita mendeskripsikan atau tidak, tapi kita melihat kenyataan bahwa dengan sistem kolegialitas ini, ya, ternyata apa terjadi? Saling ekskomunikasi, saling rebutan yuridiksi, ya, saling, mohon maaf ya, gontok-gontokan sendiri antara, karena nggak ada figur yang menyatukan, begitu loh. Bahkan mohon maaf nih, yang disebut Patriark Ekumenikis yang di Konstantinopel, dari Patriark Bartolomeu pun diekskomunikasi, saling mengekskomunikasi dengan Patriark Kiril dari Rusia kan. Ya, adalah dengan karena masalah yuridiksi begitu kan. Demikian juga mohon maaf nih, gerejanya Bapak Biantoro GGOC itu kan memisahkan diri dari gereja Yunani kan, Ortodok Yunani, dengan masalah apa? Masalah kalender Julian gitu kan. Apakah itu yang bisa disebut gereja satu ya? Kan tidak. Meskipun ada kolegia persekutuan di situ, tapi kenyataannya adalah tidak ada guru yang bisa memutuskan terhadap permasalahan yang ada di dalam internalnya gitu kan. Ya demikian juga dengan Protestan. Berarti Om Musro. Ya. Om Musro. J. Berarti pihak Romo Daniel Biantoro itu tidak mengikuti kepatriarkan ini enggak ya? Berdiri sendiri kah seperti itu kah? Ya, kalau kita lihat websitenya itu berdiri sendiri lagi. Ibaratnya kalau kita samakan itu ya, disclaimer saya ya, seperti itu gereja Old Catholic Church itu loh. Berarti beliau kan belum patriark toh, belum uskup toh, dia masih abuna kan? Enggak, tapi di dalam kelompoknya kelompoknya GGOC itu ada uskupnya metropolitan ya, bukan patriark ya. Ada uskupnya sendiri, ada uskup sendiri ya, tetapi tidak patriark ya, bukan patriark gitu. Nah, terus nanti kalau menabiskan bagaimana Om itu? Ya kan mereka dia ikut ada keuskupan mana kan. itu? Oh gitu ya. Apa? Ya kan ada uskupnya GGOC Om. Ada ya. Ada uskupnya GGOC ada. Ya lanjut Om. Sorry. Sama juga kan di Old Catholic kan juga ada uskupnya kan, tapi kan tidak kanonik kan. Halo? Iya, kalau itu kan bidat Om, sudah masuk bidatnya. Old Catholic kan, Om? Iya. Om? Iya. Iya loh. Iya. Ya, analoginya seperti itu. Mohon maaf, disclaimer analoginya seperti itu. Jadi memisahkan diri dari gereja Yunani gitu kan. GGOC itu kan memisahkan diri dari Ortodok Yunani kan. Ya, cukup Om keroncongnya. Ya, saya cukup keroncongnya di sini aja Om, sampai sini aja cukup. Oke, siap. Sudah 1 jam 40 menit ya.
Oke, jadi begini Bapak, saya tidak tahu ya. Kemarin kita sudah berhari-hari menanggapi dari Deki Ngadas. Setelah nggak ada jawaban dari Deki Ngadas, pertanyaan-pertanyaan dari DKC, kok ini ada beliaunya ini menyampaikan sejarah gereja yang dimana, mohon maaf ya, disclaimer Ibu Bapak ya, kok nggak ada kejujuran gitu loh dari pihak Romo Daniel Biantoro. TikTok dialog ada ucapan kata-kata yang kurang enak, saya mohon maaf, terutama saya mungkin banyak keselio lidah, kepleset lidah, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam berkarya, tunggu video-video dalam Damai Kasih Channel selanjutnya. Bukan ini saja, kadang-kadang kita pun kalau di room keselio lidah ya mohon maaf ya kan. Iya. Gitu. Ya, oke. Tunggu lagi konten-konten dalam video DKC maupun live streaming dari dalam Damai Kasih Channel, tunggu saja. Ibu Bapak tetap jaga kesehatan selalu, tetap semangat dalam berkarya. Akhir kata dari kami semuanya, berkah dalam salve. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan melindungi kita semua. Amin. Salve.